Perkenalkan, nama saya Nesya Zida Ilvana, NIM 202412155, kelas C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini nanti saya akan menjelaskan profil singkat pada UMKM Penyetan Seafood Kudus Raya dan flowchart pada siklus pendapatan. Saya akan menjelaskan profil usaha Penyetan Seafood Kudus Raya. Usaha ini bergerak di bidang kuliner dan dimiliki oleh Ibu Wati. Penyetan Seafood Kudus Raya beralamat di Megawan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Usaha ini menyediakan berbagai olahan seafood dengan cita rasa khas sambal yang dimiliki serta olahan bakaran yang menjadi produk terbestseller. Dengan lokasi yang strategis dan menu yang beragam, usaha ini menjadi salah satu pilihan kuliner bagi warga sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diagram siklus pendapatan pada UMKM Penyetan Seafood Kudus Raya. Diagram ini menggambarkan seluruh alur kegiatan penjualan dimulai dari pelanggan memesan makanan hingga pemilik warung menerima laporan pendapatan harian. Proses diawali dengan bagian mulai yang menandakan awal dari sistem penjualan di warung makan. Setelah itu, pelanggan sebagai pihak eksternal melakukan pemesanan makanan sesuai dengan menu yang tersedia. Pada tahap ini, pelanggan memberikan data pesanan kepada sistem. Selanjutnya, sistem melakukan proses pengecekan menu dan penentuan harga. Sistem mengambil informasi dari data menu untuk memastikan bahwa menu yang dipesan tersedia dan harga yang ditentukan sudah sesuai. Pada tahap ini terdapat proses pengambilan keputusan. Apabila pesanan tidak sesuai atau terjadi kesalahan, maka pesanan akan ditinjau ulang hingga dinyatakan benar. Namun jika pesanan sudah benar, maka proses dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah pesanan dikonfirmasi, pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang telah ditentukan di awal. Pembayaran ini menjadi bukti bahwa transaksi penjualan telah terjadi dan menjadi dasar dalam pencatatan keuangan. Setelah pembayaran diterima, pihak warung mulai menyiapkan dan menyajikan makanan sesuai dengan pesanan pelanggan. Makanan yang telah selesai disiapkan kemudian diberikan kepada pelanggan sebagai output dari proses pelayanan. Selanjutnya, sistem melakukan pencatatan transaksi penjualan pada tahap ini. Data pesanan dan data pembayaran dicatat sebagai data transaksi penjualan dan disimpan ke dalam penyimpanan data transaksi penjualan. Pencatatan ini bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas penjualan yang terjadi. Selain itu, sistem juga melakukan pencatatan penerimaan kas. Data pembayaran yang diterima dari pelanggan dicatat sebagai penerimaan kas dan disimpan ke dalam data penerimaan kas. Pencatatan ini penting untuk mengetahui jumlah uang masuk pada warung makan. Setelah data transaksi penjualan dan data penerimaan kas tersimpan dengan baik, sistem pengolah data tersebut untuk menghasilkan laporan pendapatan harian. Laporan ini berisi informasi total penjualan dan penerimaan kas dalam satu hari operasional. Laporan pendapatan harian kemudian disampaikan kepada pemilik warung. Laporan ini digunakan oleh pemilik warung untuk memantau kinerja usaha, mengevaluasi penjualan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan ke depannya. Dengan demikian, diagram siklus pendapatan ini menunjukkan keterkaitan antara proses pemasaran, pembayaran, pelayanan, pencatatan transaksi, hingga pelaporan pendapatan secara terstruktur dan sistematis. Kemudian diakhiri pada bagian selesai yang menandakan seluruh rangkaian kegiatan telah berjalan dengan baik. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa UMKM makanan memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian lokal. Penyetan Seafood Kudus Raya memiliki peluang usaha yang sangat besar karena makanan merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Namun, usaha ini juga menghadapi beberapa tantangan seperti persaingan yang ketat, keterbatasan modal, serta pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar usaha dapat terus berkembang dan mendapatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat diambil saran untuk pengembangan usaha
UMKM tersebut, yaitu yang pertama menjaga kualitas dan kebersihan produk agar konsumen merasa aman dan puas. Yang kedua, melakukan inovasi pada menu dan kemasan supaya lebih menarik dan memiliki ciri khas. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dan yang terakhir, melakukan pengelolaan keuangan yang baik serta mengurus legalitas usaha agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Cukup sekian video penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.